Kita masuk ke ronde ke-7 langsung mobifikasi ke Skyla dan juga Mokalate. Yes, dan Thank kita bakal you. langsung lihat pesawat yang bergerak dari arah Quarry menuju ke daerah Ski Lodge dan juga Fields. Udah ada dua tim yang cukup berdekatan di sana. Ada ada D51 Distrik 51 dan juga ada tim Boss ya. Oke. Boss Titan. Sementara udah ada fight antara tim Rox dan juga Onyx lagi dan lagi. Mereka harus tempur di early game. Udah ada satu orang yang terknockdown di sana tapi masih bisa di revive nampaknya. Ya, ini menurut gue bakal PR banget untuk Onyx kalau misalnya mereka ke take down lagi karena posisinya udah jauh banget poinnya. Yes, tapi di sini ternyata Onyx berhasil mendapatkan dua orang sekaligus. Satu udah berhasil di end dan satu lagi akhirnya harus puas ya. Harus mundur Menjadi juga ya. orang ke-47 yang pertama kali turun ke lobby. Benar, ini jadi orang pertama yang nontonin teman-teman yang main juga tentunya. Ya. Dan ini bisa nutupin jalan Rock sih untuk naik ke placement atas ya. Karena kita tahu Rock sendiri juga udah mulai ke susul sama Dranix, ada DG juga. Ya. Jadi menurut gue sama-sama PR sih untuk kedua belah tim. Dari Onyx butuh banget poin tambahan, dari Rock juga butuh banget untuk climb up. Ya, dari Rox sendiri bakal Rox gak di bawah-bawah banget ya. Di posisi 8. Iya, posisi 8. Menurut gua kalau mereka bisa main maksimal di 2 game terakhir ini bakal menjadi satu hal yang bagus banget. Tapi ternyata enggak, Zexia berhasil meng-knockdown satu orang dari Rox lagi dan lagi. Harus kehilangan 3 orang di early game. Ini bukan merupakan kabar baik tentunya buat tim Rox. Sementara Onyx sendiri menjadi mendapatkan angin segar dengan 3 poin eliminasi yang mereka kumpulin tanpa harus kehilangan satu orang pun. Benar, tapi kalau menurut lu sendiri Onyx kan posisi poinnya 460 ya. Ya. Dengan 2 match, hitunglah 2 match ini sama match 8 dan 2 match di keesokan harinya. Menurut lu kira-kira Onyx bisa nggak untuk ngejar poin yang jauh banget ini? Sebenarnya agak sedikit sulit ya ngelihat perbedaan poin yang cukup jauh. Cuman kalau Onyx bisa benar-benar manfaatin dengan maksimal 4 game yang tersisa 800 Onyx sendiri 500 poin ya. Let's say dia satu match itu 300 poin. Kalau dikali 4 aja itu ada 1.200, ditambah 500 udah dapat dia 1.800-an. Ya. Ya, tapi kan tim yang di atas juga nggak mungkin diem aja. Kayak Benar. IOG, kayak Aerowolf, kayak EVOS Siren juga, juga. Siren. Ya, mereka bakal coba untuk tetap sustain gimana caranya biar bisa tetap ada di upper classement table ya. Ya, mungkin gini kali ya kuncinya. Mereka bisa untuk naik asalkan tim-tim yang berada di placement top 5 ini bisa di take down lebih dulu. Betul. Kayak nungguin aja sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan kayak RRQ yang kita lihat beberapa kali tusun. Yes. Itu baru bisa jadi change banget untuk mereka tim-tim yang berada di bawah untuk climb up. Dan dari Boss Titan juga tadi sempat bermain bagus ya. Ya. Di placement kedua, tapi masih butuh PR banget karena Boss juga masih berada di Rox nih. Sementara Rox juga masih hidup gitu tadi. Ya, masih ada di bayang-bayang ya. Mm-mm. Dan kita bakal melihat di sini gimana DG berhasil mendapatkan satu lootingan full atas Crossroad. Ya harusnya bakalan kenyang banget sih ini. Harusnya ya. Hmm. Karena kita ngeliat sendiri walaupun gak terlalu banyak tapi udah cukup oke. Sementara itu kita ke lain sisi ada tim Boss di sini yang mulai bergerak, saling bergerak juga. Harusnya udah dikasih info juga sama tim D51 Bangdu di sana. Udah melihat pergerakan dari Kojak, Cupai dan kawan-kawan. Ya, tapi bisa lo lihat Trox last man standingnya ternyata malah berada di antara tim-tim yang masih cukup full rosternya. Ini bakal bahaya banget kalau ketahuan. Ya, udah ada tembakan di sana dari seorang Kojak. Satu orang berhasil dihancurkan mobilnya, udah ditembakin begitu aja. Dan Kojak berhasil mendapatkan Kataleya di depan sana. Udah berhasil di end langsung nampaknya. Ya. Sementara ada tembakan dari sebelah kanan dari seorang Leon. Dari Bangdu maksud gua. Bangdu dan Leon ya. Bangdu dan Leons bersaudara nggak? Bangdu dan Leon. Bisa jadi ya. Oke, tapi yang sempat lo notice juga ya di match sebelumnya dari Ya. Boss dengan adanya Cupai mungkin permainannya bakal kembali agresif. Ya, memberikan satu angin segar ya. Kayak tadi Apollo juga udah berhasil mendapatkan satu tembakan ke arah depan. Udah menjadi kabar baik tentunya. Tuh, 2 kali hit. Cupai berhasil melakukan knockdown-nya. 2 orang berhasil terknockdown di sana dari tim D51. Cupai bakal langsung melaksanakan tugasnya. Coba bergerak ke arah kanan. Coba nganculin glue wall dan nge-end begitu aja. Tersisa Leon di depan sana. Bakal langsung ditembakin. Ada pop-out glue yang cukup bagus. Leon bakal coba untuk masuk ke dalam tower yang ada.
Yes, dan ini bakal benar-benar dikejar banget, gak bisa kabur. Oh. Berarti sisa 1 orang ya dari distrik 51 Ya, harusnya. ini yang gue bilang efek of Cupa ya. Gimana Cupa yang masuk dan coba mengubah game yang ada, membuat distrik 51 kesulitan karena mengingat distrik 51 dan Boss Titan sendiri berada di tempat yang cukup dekat. Dan sementara itu ketika mereka di belakangnya. bergerak, di belakangnya ada DG nih yang siap menjadi orang ketiga tentunya. Yes, dengan adanya suara-suara tembakan yang mereka hasilkan juga pasti bakal jadi sinyal banget magnet Ya. untuk tim-tim lain pengen nyampahin nih. Tapi dari Bos sendiri cukup baik karena mereka lebih milih untuk mundur dulu ya. Betul. Ngamanin area karena posisinya mereka juga masih berada di luar zona nih. Iya, dan kita bisa ngeliat tadi gimana seorang Apollo yang berhasil memberikan damage yang cukup besar untuk lawan-lawannya ya. Kayak Apollo tadi benar-benar melakukan 3 hit ke 3 orang yang berbeda dan itu membantu Cupai dan kawan-kawan untuk melakukan ending Betul. terhadap musuh-musuhnya gitu. Kayak tinggal nge-clearance-nya aja ya, tapi Yes. memberikan dampak yang lumayan cukup besar juga untuk tim Boss Titan sendiri. Mhm. Rox ternyata masih bisa nyelamatin nyawanya. Mungkin karena tadi dari Rox juga pasti udah tahu ya ada indikasi kontes yang terjadi, jadi mungkin agak sedikit flanking ke kanan. Ya, karena kayaknya dari Rock sendiri harusnya tadi udah ngedenger ya. Deg-degan cuy jadi dia. Udah kabur ya kan. Terus ada 2 tim yang lagi perang juga dan sementara Onyx dan juga RRQ kali ini. Tadi Onyx ketemu sama tim mana ya? Enggak ya? Onyx udah ketemu sama Rox tadi. Oh iya, yang udah ngambil 3 kill point ya. Betul. Dan di sini kita bakal ngeliat gimana Onyx yang berada di atas seberang sentral ini bakal bertemu dengan tim RRQ yang gua nggak tahu notabene mereka udah saling tahu satu sama lain atau belum ya. Tapi kalau dari kondisi kayak gini RRQ bakal disulitin banget sih karena RRQ bakal coba di benar-benar udah ada fight di sini antara tim EVOS dan juga Siren. Upper table fight di sini. Sementara Abu bakal coba turun ke bawah. Ada langsung glue yang dikeluarkan. Abu bakal langsung terkena down begitu aja. 4 lawan 3. Siren mulai coba untuk terus mengejar lawannya. 3 lawan 4 bakal sulit buat EVOS. Tapi kita lihat di sini Eric juga udah melakukan flanking, bergerak ke arah kanan. Ada tembakan, harus berhati-hati. Kalau mereka ngeliat dari belakang udah ada musuh lagi bakal bahaya banget. Sementara itu udah ada terkena down 2 orang langsung dari seorang Sam 13 dan juga dari Street. EVOS Mr. 05 tersisa sendiri di sini. Kesulitan nampaknya. Bakal tusunkah? Udah bakal dikejar oleh Siren. Siren bener-bener kelaparan di sini. Bakal mencari mangsanya terus-menerus. Gak mau ngediemin, gak mau ngebiarin begitu aja. Yes, karena dari tim Siren sendiri juga udah tahu posisinya cuma beda 150 poin dan Mr. 05 juga udah ketahuan posisinya ke lockdown di sini. Bakalan ditembak aja. Gak bisa kabur kemana-mana sini, Pak. Ya, dan yes. finally Tim pertama. Raw. Dan EVOS harus pulang ke lobby di posisi pertama. Oh my god. Sementara itu Aerobank dan kawan-kawan udah melakukan fight dengan tim DG. Wow, ada tembakan ke arah belakang, bahaya banget, sakit banget damage yang diberikan di sana. Ternyata ada 2 tim sekaligus yang bakal bertemu dengan tim DG di sini. Ternyata di 2 match terakhir lumayan cukup barbar ya. Mereka butuh banget poin-poin tambahan kali ini dari DG. Juga udah kehilangan 2 playernya. Yes, dan juga Apollo di sana bener-bener on point, ditembakin begitu aja 5 poin eliminasi nampaknya udah didapatkan dan bukan kabar baik tentunya buat DG menyisakan 1 orang yaitu Easy. Apollo dengan 2 poin eliminasi ya cukup on point dan di lain sisi ada Siren juga dan juga IOG yang bakal fight, gak bakal dikasih ampun di sini. Udah cukup sekarat semuanya, udah terkurang HP-nya di sana. Ada fight antara Siren dan juga IOG tentunya. Bion udah coba melakukan flanking ke arah kanan, Hans bakal coba menahan dari sebelah belakang. Bukan kabar baik tentunya di sini untuk kedua tim karena zona juga udah mulai menggigit ya. Betul. Dan dari IOG juga menurut gue dengan posisi yang lumayan cukup enak juga di jembatan. Udah mulai kelihatan Kruger di sana tercicil banyak banget HP dan harus slow di sana. This is Bion dan Rulgut udah berhasil terkenal down juga 1 tukar 1 nampaknya. Dan Justin di sana berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Sementara itu ada fight dari atas dan bawah. Bion bakal coba menahan pergerakan Justin dan juga Raw. Tapi Hans berhasil mendapatkan Raw di sana 2 orang. Justin pun menyusul oleh AWM seorang Hans di sana. Ada 2, 1 lawan 1 dan Lord menyelesaikan fightnya dengan kelas bosku. EVOS dan Siren posisi 2 dan 3 berhasil di take down di awal-awal game ini bakalan jadi chance besar banget untuk tim-tim lain nyusul. Ya, dan Onyx di sini bakal menjadi pelakor peperangan antara DG dan juga Aero Wolf. Nampaknya Bang udah terkena down di sana. Kojak dan Apollo masuk ke depan. Udah ngelihat ada pergerakan bagus banget, memotong pergerakan dari Halcyon dan kawan-kawan di sana. Udah ditembakin 2 arah yang berbeda. Apollo dan kawan-kawan Cupai once again berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Tersisa Black yang tersungkur di sini.
Black gak bakal bisa kemana-mana karena posisi dia mundur salah, maju juga salah di sini. Dari Kojak udah bakal flanking. Ya, udah ada tembakan dari seorang Kojak dan yes, that's it. 8 poin eliminasi by Boss Titan di sini. 26 di zona pertama kali ini dan ada RRQ yang mendengar ada bau-bau peperangan. Apakah bakal coba join to fight dan Apollo benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan cukup baik ya? Ya, tapi bisa lo lihat di sini walaupun di areanya RRQ dari tadi banyak banget clutch yang terjadi, tapi mereka tetap stay. Mereka benar-benar main defensif ternyata. Ya, dan kita bisa menyaksikan di sini gimana RRQ yang masih terjebak di antara dua hati, ada Boss dan juga ada Onyx di atas, bakal kesulitan kalau sekiranya zonanya sendiri nggak mengarah ke mereka ya. Ya, tapi bisa lo lihat 3 tim teratas Evo, Siren dan juga Aerowolf bisa di take down semua. Yes. Bener-bener ini permainan yang mematikan sih menurut gue. Di menit-menit awal udah terjadi banyak banget tim-tim yang tumpah darah. Ya. Dan RRQ yang ternyata masih ada di top table, masih survive, ini menjadi angin segar gak sih buat RRQ menurut lo? Ini jadi kayak win-win solution ya, kayak gue gak perlu ikutan war gitu. Ya udah biarin aja dari Boss mungkin yang clearance semua area, at least mereka dari tim RRQ sendiri bisa ngamanin placement point. Iya, dan di zona pertama yang bakal masuk ke zona kedua kali ini 26 orang yang hidup dan 9 tim yang masih bertahan. Ini merupakan zona tercepat kayaknya di match pada hari ini ya. Benar-benar cepat banget. Ini gue malah nungguin jadi match ke-7 dan match ke-8-nya kayaknya bakalan panas banget sih. Betul. Dan oke, kita bakal menyaksikan di sini pembagian vision yang cukup baik dari O'Connor dan kawan-kawan. Dan kayaknya bakalan jadi ritme yang kembali slow lagi ya. Ini napas dulu Pak. Capek Pak, perang mulu ya. Capek bosku. Gak selesai-selesai ya. Tadi summon airbox-nya juga udah mulai dipanggil, udah keluarin. Dan lo lihat arah zonanya terbagi menjadi 3 pulau. Ini masih kayak 50-50 ya. Ya, 3 pulau ini bisa aja ke Central, bisa aja ke Brasilia, bisa aja ke Golf Course. Yes. Tapi yang paling aman adalah IOG. Karena di Central cuma sendirian 1 pulau diamanin. Sisanya di 2 pulau lainnya ramai banget. Pasti otomatis yang bakal melakukan kontes adalah di 2 pulau sisanya ya. Ya, dan dari IOG sendiri bisa coba bergerak ketika zonanya bergerak ke Brazil, dia bakal cukup gampang untuk masuk ke next zone. Tapi kalau sekiranya ke Central bakal bahaya banget dan bakal sulit banget karena ada RRQ dan juga Onyx yang siap menunggu mereka gitu. Tapi berbeda ketika ternyata zonanya narik ke daerah Boss Titan sendiri yang notabene ada di tengah-tengah. Ini bakal menjadi chaos buat semua tim yang tersisa, tim lainnya maksud gua. Karena buat masuk ke sana itu hanya ada 2 jembatan dan masing-masing jembatan udah sama-sama ditutup sama masing-masing tim gitu. Otomatis harus ada kontes dulu sih. Betul. Mereka gak bakal bisa moving karena ya lu moving juga bakal kena backstep. Jadi mau gak mau bakal terjadi dipaksa untuk fight dulu. Tapi lu lihat dari DG Easy masih bisa ngamanin di 51 juga. Walaupun di sana agak sedikit deg-degan juga untuk masuk ke dalam zonanya. Ini yang bikin galau gak sih? Ini gimana ini? 3 pulau lu mau berbeda. Kemana? Tapi ini seru, ini agak ngerjain ya. Kalau prediksi lu kemana nih? Prediksi gue kayaknya di jembatannya RRQ. Jembatannya RRQ. Iya, gue juga kayaknya ngelihat ke arah sana sih. Apollo berhasil mendapatkan legalot di sana. Walaupun nggak bisa di end ya. Iya, tapi at least dari RRQ bakalan segi aman. Karena susah sih untuk lu dari arah atas mau ngeras ke bawah. Sedangkan dari RRQ masih bisa buying time dulu untuk nge-revive. Wow, dan Apollo berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya ya. Oh cepet ya, langsung di end. Iya. Penggunaan AWM yang cukup bagus dari Apollo. Dan ada yang naik mobil tuh bosku, lagi nyebrang tuh. Mungkin bisa diganti ke daerah teman kita yang lagi mau perang di sana. Oke, ada IOG ternyata yang bakal join to fight antara Onyx dan juga RRQ. Hans menggunakan glue wall dengan cukup baik, dihujani peluru oleh tim dari Onyx di sana. Bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu. Lord bakal memanfaatkan glue wall yang udah di pop out oleh seorang Hans di sana. Bakal coba untuk diselamatkan tentunya. Cepet banget hancurnya bos. Ditembakin 3 orang sekaligus. Gak pakai ampun ya. Dan dari sebelah kiri juga ditembakin. Bahaya banget Rainbow. Bakal coba mengarah ke depan sana. Mencoba menahan pergerakan dari IOG. Dan masih selamat satu persatu. Disiplin yang sangat gue suka dari IOG. Sementara Onyx juga berhasil menahan pergerakan dari lawan-lawannya yang coba masuk ke dalam zona. Ya, at least dari IOG bakal ngamanin ujung jembatan ya, karena posisinya mereka nggak ada lawan gitu di belakangnya. Sementara di area golf course-nya ini bakal ramai banget sih, bakal chaos banget. Tapi Onyx bisa ada kesempatan untuk tim lain ngebokongin dia sih. Ya, dan kita ngeliat di sini ada split position yang dilakukan oleh tim Minion dan juga dari tim Boss. Ada 1 orang di daerah jembatan yang coba melakukan intip-intip ke belakang. Dan itu Kojak ya kalau nggak salah. Ya, itu Kojak. Lau berhasil mendapatkan kena down-nya dan harus dipulangkan ke lobby di posisi ke-9 distrik 51. Dari DG juga sih sendirian nih, gue nggak tahu ya apakah dia masih bisa survive. Nah, baru kita jembatan bilang kan kayaknya, Pak. ternyata ke daerah RRQ ya.
kita udah Oke, bisa sih ada jadi tim pawang Rocks nih. yang udah ketahuan dari tim Onyx. Nampaknya Run sangat sekarat karena zona juga udah mulai menggigit layaknya ular kobra ya. Sakit banget bos, perlahan Nggak bisa tapi sih. pasti ya. Nggak bisa sih ini. Ini udah sakit Pak. Zona dan- keempat. Cukup wise karena dia memilih untuk tereliminasi ya. Ya, ini sebenarnya kayak Survivor yang sisa sendirian menurut gue kayaknya bakalan susah banget. Lu lihat di situ ada DG Easy juga. Mau kemana Pak? Lu jalan tengah-tengah ada 2 orang, dua setup yang dilawan sama bos. Ya. Bakalan menyulitkan banget untuk Easy untuk moving sih. Ya, dan Kojak di sini masih belum sadar kalau di belakangnya ada orang ya. Ya. Dan mereka juga nggak mau benar-benar yang namanya nggak respect. Di sini benar-benar easy secara perlahan coba membuntuti pergerakan dari seorang Kojak gitu. Dia sih berdoa aja sih Pak, ini mudah-mudahan kagak ada yang lihat gua gitu ya. Ya, dan Gaps udah terkena down di sana, harus dieliminasi langsung. Lord udah terkena down juga, tapi masih bisa di revive tentunya. Oke, at least mereka masih bisa dapetin sedikit Zona. zonanya ya. Tapi itu terlalu terbuka, Bu. Bakal Tipis sulit banget. banget. Kecuali mereka dapat di daerah depan ya. Sementara itu udah ada yang mulai bergerak satu persatu dari tim minion. Coba ngelihat lawannya yang ada di depan. Oke, udah keker-keker dar. Sakit Pak. Oke. DG Esport harus tercrackdown dan harus dieliminasi di posisi ke-7. Sementara itu udah ditembak dari sebelah kiri dan kanan. Oh my god, satu persatu mulai tumbang. Dranik sedikit kesulitan bermain di luar zona tapi berhasil mendapatkan 5 poin eliminasinya. Oh lihat ini bakal ada adu renang apa gimana? RRQ paling enak sih di sana posisinya. Tinggal natakin aja satu persatu ya. Delta udah berhasil diculik dan di sini Maung bakal coba untuk bergerak juga. Ada tembakan dari arah depan, udah harus terkena down begitu aja. Bakal langsung dihabisin sama Pac-Man nampak ya. Lu lihat ya, zonanya bener-bener Ke RRQ gak sih? ketarik RRQ, bener-bener pas banget di rumah mereka ini kayak ya udah tinggal nyayur aja. Ini Ya. posisi 2 kali kayak gini ya sama RRQ ya. Ya, Rusty harus terkena down satu persatu. Dranix Vendetta berhasil dipulangkan ke lobby. Tersisa satu orang dari tim Onyx nampaknya. Ada IOG juga. Wow! Once again, IOG berhasil masuk ke posisi top 3 di sana. Copri tapi dalam Lord kondisi yang berhasil menurut gue bakal mengkena susah down banget. Cupai. Oh my god, ini bakal menjadi satu kabar baik buat RRQ mengingat RRQ sendiri masih kokoh di bawah zona yang ada ya, Ya. di zona terakhir ini. Ini yang bakal jadi PR IOG untuk masuk sih. Mereka harus Ya bergerak. tapi setidaknya dari IOG sendiri masih bisa coba natakin ke arah tim boss nih. Yes. Ini seperti yang gue bilang ya, Cupai berhasil mendapatkan satu knockdown ya. Bakal coba melakukan reviving terlebih dahulu. Udah sakit banget, Pac-Man berhasil di sana. Lord harus terkena knockdown lagi. Udah ditembakin begitu aja. Tersisa Apollo bakal coba untuk melakukan healing. Nampaknya adu healing dengan hands di sana. Dan Kojak juga harus satu persatu. Dan yes, IOG masuk ke top 2 dengan tembakan terakhir dari hands menuju ke arah boss. Dan RRQ dengan 2 poin eliminasi berhasil mendapatkan Booyah. Oke. Sesuai prediksi saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Harusnya gue ikutan nebak nih. Oh, oke. Dan info pentingnya adalah El Clasico, RRQ dan juga EVOS berhasil mendapatkan 2 kali Booyah. Wow, oh betul. Wah, ini menarik ya. Menarik sekali. Menarik. Ini berarti mungkin masih ada kesempatan lagi nih untuk tim-tim lain, mungkin ada yang mau nyusul jadi dua Booyah juga selain dari RRQ dan juga EVOS. Yes. Tapi bisa lo lihat tadi dari IOG dan juga Boss benar-benar try hard banget untuk ngumpulin poin-poin tambahan. Tapi at least dia udah cukup stabil di posisi placement 2 ya? Placement 3 ya? Yes. IOG tadi yang sebenarnya notabene Dan inilah dia tim standing yang terupdate yang mana ternyata di peringkat pertama masih dimiliki oleh Island of Gods dengan perolehan poin 1885 poin. Disusul lagi masih ada EVOS Esport dengan 1500 poin. Ada Siren Esport masih juga di peringkat ketiga dengan 1465. Tapi kali ini Siren Esport memiliki poin yang sama nih dengan RRQ Hades yaitu 1465 poin. Disusul lagi di peringkat kelima ada Aero Wolf Pro Team dengan gap poinnya lumayan sedikit lagi. Untuk ke arah atas ada Dranix Vendetta juga di peringkat ke-6. DG Esport peringkat 7. Boss Titan di peringkat ke-8. ROX OAOE di peringkat 9. Ada Minions RR peringkat 10. Onyx Hyper dan juga District 51 Hope